Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita berada di pertemuan yang ketiga untuk matematika minat di semester genap ini. Materinya masih sama, yaitu jumlah dan selisih dua sudut. Adapun pokok bahasan pada pertemuan kali ini adalah sudut rangkap dan sudut paruh. Sebelum kita ke sudut rangkap dan sudut paruh, kita ingat lagi atau review lagi, yaitu rumus-rumus jumlah dan selisih dua sudut. Ada 6 rumus ya, untuk sin alfa plus beta, sin alfa dikurangi beta, cos alfa ditambah beta, cos alfa dikurangi beta, tangen alfa dikurangi beta, dan tangen alfa ditambah beta. Maaf. Tambah beta dan tangen alfa dikurangi beta. Ini yang akan selalu menjadi patokan untuk jumlah dan selisih dua sudut ya. Selain rumus untuk jumlah dan selisih dua sudut, kita review lagi yaitu materi kelas 10 trigonometri, yaitu identitas trigonometri. Identitas trigonometri yaitu sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Maka kita dapatkan sin kuadrat A-nya adalah 1 dikurangi cos kuadrat A. Nah, kalau yang diinginkan adalah cos kuadrat A, maka bisa kita tuliskan menjadi 1 dikurangi sin kuadrat A. Selain itu, kita ingat lagi yaitu perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Ingat, kuadran itu ada 4, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 yaitu dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran kedua dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran ketiga yaitu dari sudut 180 derajat ke 270 derajat, dan dari sudut 270 derajat sampai 360 derajat di sini yaitu kuadran keempat. Kita perhatikan ini adalah suatu bidang koordinat kartesius, di mana sumbu horizontal ini adalah sumbu X dan sumbu yang vertikal ini adalah sumbu Y. Kita lihat di sini, untuk kuadran yang pertama, sisi X-nya adalah di sebelah kanan dari sumbu Y dan di sebelah atas dari sumbu X. Maka kita peroleh X-nya positif, Y-nya positif, dan R positif. R adalah sisi miring selalu positif. Sekarang kita masukkan ke perbandingan trigonometri sin cos tangen. Sin yaitu Y per R, Y-nya positif, R-nya positif, maka akan mendapatkan sin positif. Sekarang untuk cos itu X per R, di mana X adalah positif dan R adalah positif. Positif bagi positif hasilnya adalah positif. Yang ketiga adalah tangen yaitu Y per X, Y-nya positif dan X-nya positif, maka kita dapatkan tangannya juga positif. Sehingga bisa kita tuliskan kesemuanya, sin cos tangannya ini adalah positif. Bisa kita tuliskan semua. Sekarang kita kuadran kedua. Kuadran kedua adalah sebelah kiri dari sumbu Y dan sebelah atas dari sumbu X. Berarti di sini X-nya ke kiri yaitu X-nya negatif, Y-nya ke atas yaitu Y-nya positif, dan R selalu positif. Kita tentukan untuk sin-nya. Sin Y per R, Y-nya di sini positif, R-nya positif, maka kita peroleh sin-nya positif. Cos X per R, X-nya negatif, R-nya positif. Negatif bagi positif yaitu negatif. Untuk tangen yaitu Y per X, Y-nya positif, X-nya negatif, maka kita dapatkan tangen negatif. Sehingga bisa kita tuliskan di kuadran kedua yang positif apa? Yang positif adalah sin, hanya sin. Sekarang di kuadran ketiga yaitu di sebelah kiri sumbu Y dan di sebelah bawah sumbu X, maka kita dapatkan X-nya ke kiri yaitu negatif dan Y-nya ke bawah yaitu negatif, dengan R-nya selalu positif. Sin Y per R, Y-nya negatif, R-nya positif, maka kita dapatkan sin-nya negatif. Cos X per R, X-nya negatif, R-nya positif, maka kita dapatkan cos-nya negatif. Tangen itu Y per X, Y-nya negatif, X-nya negatif, maka kita dapatkan tangannya positif. Maka di kuadran ketiga bisa kita tuliskan yaitu tangen. Di kuadran keempat, yaitu di sebelah kanan sumbu Y dan di sebelah bawah sumbu X.
X-nya ke kanan ini positif, Y-nya ke bawah negatif, R selalu positif, maka kita dapatkan sin Y per R. Y-nya negatif, R-nya positif, sin-nya negatif, cos-nya X per R, X-nya positif, R-nya positif, maka cos-nya positif, tangennya Y per X, tangen negatif, Y-nya negatif, X-nya positif, maka kita dapatkan tangennya negatif. Sehingga bisa kita tuliskan yang positif di kuadran keempat adalah cos. Bisa kita buat suatu jembatan keledai. Buat jembatan keledai itu semua sindikat tangannya kosong. Di kuadran pertama semua positif, di kuadran kedua yang positif sin, kuadran ketiga yang positif tangan, dan di kuadran keempat yang positif cos. Nah, ini nanti sebagai pedoman untuk kalian dalam menyelesaikan soal jika nanti diketahui suatu sudut ada di kuadran 1, 2, 3, atau 4. Sekarang kita masuk ke pokok bahasan pada pertemuan ketiga ini, yaitu rumus ganda dan rumus sudut ganda dan sudut ganda. Kalian perhatikan, yang pertama sin 2A. 2A ini bisa kita peroleh dari A tambah A. Karena di sini adalah penjumlahan dua sudut, maka berlaku sin alfa plus beta. Kalau sin bagaimana? Sin adalah sin cos cos sin. Sin 2A berarti sin A cos A tambah cos A sin A. Bisa kita tuliskan sin 2A sama dengan sin A kali cos A tambah sin A kali cos A. Karena apa? Cos A kali sin A itu sama dengan sin A kali cos A. Sehingga bisa kita lihat di sini sin A cos A-nya ada sebanyak 2. Maka sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Cukup jelas ya. Sekarang soal nomor 2 yaitu cos 2A. 2A ini diperoleh dari A tambah A, maka kita tuliskan cos 2A sama dengan cos A tambah A. Maka berlaku cos alfa tambah beta. Cos itu bagaimana? Cos cos sin sin. Kalau operasinya penjumlahan, maka di sini pengurangan. Maka bisa kita tuliskan cos 2A sama dengan cos A kali cos A dikurangi sin A kali sin A. Cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Bisa kita tuliskan cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A-nya ini bisa kita tulis dalam bentuk yaitu apa tadi? 1 min cos kuadrat A. 1 min cos kuadrat A, sehingga bisa kita tuliskan cos 2A sama dengan cos kuadrat A. Negatif ketemu 1, negatif 1, negatif ketemu negatif cos kuadrat A, positif cos kuadrat A, sehingga cos kuadrat A-nya ada sebanyak 2. Maka cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Bisa kalian selesaikan dengan rumus yang atas ini, yaitu cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Atau bisa juga kalian gunakan cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Sekarang tangen 2A. Tangen 2A sama dengan tangen A tambah A. Tangen 2A sama dengan tangen A tambah tangen A per 1 dikurangi tangen A kali tangen A. Tangen 2A sama dengan tangen A tambah tangen A, berarti tangen A-nya ada sebanyak 2, maka bisa kita tuliskan 2 tangen A per 1 dikurangi tangen kuadrat A. Cukup jelas ya. Sekarang sudut paruh. Sudut paruh berarti setengahnya, setengah A. Kalian perhatikan cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A, kita ambil dari sini tadi ya. Cos kuadrat A-nya ini bisa saya ubah menjadi 1 dikurangi sin kuadrat A, sehingga kita tuliskan cos 2A sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Kurungnya kita buka, maka menjadi cos 2A sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Negatif 2 sin kuadrat A pindah keluar kiri jadi positif, menjadi 2 sin kuadrat A sama dengan 1. Cos 2A pindah keluar kanan jadi negatif, maka menjadi 2 sin kuadrat A sama dengan 1 dikurangi cos 2A. Maka sin kuadrat A sama dengan 1 dikurangi 2A dibagi 2. Karena di sini masih pangkat 2, sekarang kita akar, maka menjadi sin A sama dengan plus minus akar dari 1 dikurangi cos 2A per 2. Kalau yang diinginkan adalah sudut paruh, berarti separuhnya dari A. Ya. Maka bisa kita tuliskan sin setengah A sama dengan plus minus akar dari 1 min. Nah, maaf ini belum
ada kekeliruan. Nah, seperti ini ya. Kalau di sini A, di sini 2A. Kalau separuhnya, maka separuh dari 2A adalah A. Maka bisa kita tuliskan yaitu sin setengah A sama dengan plus minus akar dari 1 dikurangi cos A dibagi 2. Sekarang untuk sudut paruh yang kedua itu kita gunakan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A sama dengan cos 2A. Cos kuadrat A dikurangi dalam kurung 1 dikurangi cos kuadrat A sama dengan cos 2A. Kita operasikan yang di dalam kurung, maka menjadi cos kuadrat A sama dengan cos kuadrat A, negatif ketemu 1, negatif 1, negatif ketemu cos kuadrat A, positif cos kuadrat A sama dengan cos 2A. Maka bisa kita tuliskan menjadi 2 cos kuadrat A dikurangi 1 sama dengan cos 2A. 2 cos kuadrat A sama dengan 1 ditambah cos 2A, ini dari negatif pindah menjadi positif. Cos kuadrat A sama dengan 1 ditambah cos 2A per 2. Maka cos A sama dengan, kita akarkan menjadi cos A sama dengan plus minus akar dari 1 tambah cos 2A per 2. Sehingga bisa kita tuliskan cos setengah A sama dengan plus minus akar dari 1 tambah cos A per 2. Kalau ini A, ini 2A, berarti kalau separuhnya, maka di sini juga separuh dari 2, yaitu 1. Sekarang yang ketiga, yaitu tangan setengah A. Tangan itu diperoleh dari sin per cos, maka bisa kita tuliskan tangan setengah A itu dari sin setengah A per cos setengah A. Tangan setengah A sama dengan sin setengah A tadi apa? Plus minus akar dari 1 dikurangi cos A per 2 per cos setengah A, yaitu plus minus akar dari 1 ditambah cos A per 2. Sehingga bisa kita tuliskan tangan setengah A yaitu plus minus akar dari 1 dikurangi cos A per 1 ditambah cos A. Nah, cukup jelas ya untuk dari mana mendapatkan rumusnya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Diketahui sin A sama dengan 8/17 dan A adalah sudut lancip. Kalau sudut lancip berarti berlaku di kuadran pertama. Tentukan cos 2A dan tangan setengah A. Diketahui sin A sama dengan 8/17, berarti masing-masing atas dan bawah ini semuanya positif. Atas yaitu depannya 8, bawah miringnya 17. Maka kita tentukan sisi yang belum diketahui yaitu samping. Kita masukkan ke rumus Pythagoras ya. Maka kita dapatkan sampingnya ada 15, cukup jelas langkahnya ya. Sekarang kita menentukan perbandingan yang lain karena yang diinginkan adalah cos 2A, rumusnya tadi apa? Cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A, yang diperlukan cos saja. Maka saya masukkan cos A sama dengan samping per miring. Sampingnya 15, miringnya 17. Karena di kuadran pertama atau sudut lancip semuanya positif, berarti di sini semuanya positif. Yang diinginkan adalah cos 2A, yaitu cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Cos 2A sama dengan cosnya kita masukkan 15/17 kita kuadratkan, dikurangi sinnya 8/17 kita kuadratkan, menjadi cos 2A sama dengan 225/289 dikurangi 8 kuadrat 64, 17 kuadrat 289, maka cos 2A-nya adalah 161/289. Cukup jelas. Sekarang untuk tangan setengah A diperoleh dari plus minus akar dari 1 dikurangi cos A per 1 ditambah cos A. Kita masukkan saja ke rumus tangan setengah A yaitu plus minus akar dari 1 dikurangi cos A-nya tadi 15/17 per 1 ditambah cos A-nya 15/17. Kita samakan penyebutnya, tangan setengah A sama dengan plus minus akar dari 1, berarti bisa kita tuliskan menjadi 17 ya kan. 1 kali 17, 17 dikurangi 15/17 per 1 kali 17 ditambah 15/17. Tangan setengah A sama dengan plus minus akar dari 17 dikurangi 15 itu 2/17 per 17 tambah 15 itu 32/17. Karena pembagian bilangan pecahan, maka bisa kita ubah dalam bentuk perkalian dengan cara penyebutnya dibalik. Tangan setengah A sama dengan plus minus akar dari 2/17 dikali 32/17 kita balik menjadi 17/32. 17 atas dan 17 yang bawah bisa kita sederhanakan. Tinggal berapa? Tangan setengah A yaitu plus minus akar dari 2/32. Nah, sama-sama bisa kita sederhanakan, sama-sama bagi 2, maka menjadi tangan setengah A sama dengan plus minus akar dari 1/16